Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Deuteronomi atau kitab Ulangan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kitab Ulangan perlu ditulis kembali walaupun isinya peristiwa-peristiwa yang telah ditulis di kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Sekali lagi secara khusus di kitab Keluaran, hampir semua peristiwa-peristiwa penting di sana ditulis di kitab Ulangan. Bapak Ibu, oleh karena generasi ini, generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian, ini adalah generasi kedua di padang gurun, Bapak Ibu. Waktu itu usia Musa sudah sangat uzur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia sudah mau mati karena dia tahu dia sebentar lagi akan mati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sementara yang ada sekarang adalah generasi kedua, generasi yang tidak pernah melihat 10 tulah di Mesir. Generasi yang tidak pernah melihat mungkin laut Tiberau dibelah. Bayangkan Bapak Ibu, generasi Musa, Bapak Ibu, semua mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang kemudian bisa masuk ke tanah perjanjian. Semua 40 tahun di padang gurun, semua generasi Musa dibinasakan oleh Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan hampir 2 juta orang ketika mereka pertama sekali keluar dari Mesir. Lalu kemudian berarti usia sekarang generasi kedua kira-kira umur-umur orang-orang umur 40-an sekian Bapak Ibu. Masih sangat muda-muda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Musa perlu mengingatkan mereka kembali. Dalam khotbah-khotbahnya bukan hanya dia menarik pembelajaran dari semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang tua generasi ini, oleh kakek moyang generasi ini Bapak Ibu. Jadi Musa punya kepentingan yang sangat serius untuk mengingatkan generasi ini, supaya mereka bertindak hati-hati, supaya mereka waspada, supaya mereka punya iman yang teguh kepada Allah Israel, Allah yang sejati itu. Itulah sebabnya Musa perlu menuliskan kitab Ulangan ini lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya generasi ini punya ingatan yang baik dan kemudian melangkah berhati-hati waktu menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu, ini pembelajaran yang baik untuk Bapak Ibu dan saya. Ingatlah, orang Israel terkenal dengan tradisi oral, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Sampai hari ini, cara mereka juga mengajarkan firman Tuhan, mereka mengajarkan dengan bentuk cerita, Bapak Ibu, bukan menghafal ayat. Disinilah kita perlu belajar bersama-sama. Kita dari kecil, sekolah minggu diajarkan menghafal ayat. Dan kita mudah lupa, Bapak Ibu. Yang lebih buruk lagi, kita hafal ayatnya, tapi kita tidak tahu kenapa ayat itu muncul. Apa ceritanya, bagaimana latar belakangnya, apa ayat sebelumnya, kita nggak tahu. Kita cuma tahu satu ayat yang kita hafal itu. Orang Israel tidak begitu, Bapak Ibu. Tradisi oral mereka yang begitu kuat, mereka tidak mengajarkan menghafal ayat, tapi mengajarkan menceritakan. Ayat firman Tuhan itu diceritakan, ulang-ulang diceritakan kepada mereka. Karena berbentuk cerita, jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat. Itulah yang sedang dilakukan oleh Musa. Dia berkhotbah mengingatkan kembali peristiwa yang dialami oleh orang tua dari generasi ini, orang tua mereka, lalu mengajarkan nilai-nilai daripadanya. Dan dengan begitu, Musa berharap mereka mengingat dengan baik sehingga mereka hidup berhati-hati di tanah perjanjian, di tanah yang telah Tuhan janjikan untuk mereka duduki, menjadi milik mereka. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita mendorong anak kita menghafal ayat atau kita menceritakan firman Allah kepada mereka? Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa ada orang kemudian menghafal ayat, lalu kemudian mengambil ayat itu, menggunakan sesuka-sukanya, melalaikan konteks ayat sebelum dan sesudahnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sangat berbahaya. Dan saya ingin memberitahu, selalu aliran-aliran yang menyesatkan, aliran-aliran yang ekstrim, selalu menggunakan ayat yang lalai konteks, yang tidak memperhatikan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Karena mereka menghafal ayat, tapi tidak tahu kenapa ayat itu muncul. Padahal semua ayat turun selalu punya konteksnya. Baik konteks budaya, konteks kebiasaan, konteks ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Ayat firman Tuhan tidak turun di ruang hampa. Ayat firman Allah turun dengan konteksnya masing-masing. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama. Menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita.
ceritakanlah. Karena mereka akan mengingat itu dengan baik, tersimpan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.